Assalamualaikum Bu Tiara. Iya, Waalaikumsalam. Sebentar ya. Iya Bu. Oke. Ada yang ke kampus nggak hari ini kalian? Yang ke kampus kayaknya ada Bu, ada satu Fauzan. Hmm, Eh, itu ya lagi ada acara Presiden Prancis. iya, dia dia dispen Bu. Oke. Hmm. Oke. Hari ini kita akan melanjutkan materinya berkaitan masih tentang ring ya. Kita akan masuk ke subring gitu ya. Kalau di dalam buku Herstein itu sabring dulu gitu ya. Baru sifat-sifat dari ringnya itu sendiri ya. Tapi saya dibalik ya, nanti sablingnya agak-agak di bawah gitu ya setelah beberapa sifat ring. Oke, sambil boleh dibuka buku Hersteinnya yang seri ketiga ya. Itu di halaman sebentar. Halaman 137. Nah, di situ dikatakan ada eh, lemma 421 ya. Nah, jadi di situ menunjukkan ada beberapa sifat dari ring ya, sifat-sifat ring. Yang tadi lemma 421 ya. Nah, di beberapa referensi begitu ada yang sifat-sifat ringnya dituliskan secara lengkap gitu, ada yang hanya empat, ada yang hanya sebagian gitu ya. Nah, di sini kalau dalam di dalam buku Herstein itu ada lima ya. Nah, kita ikuti saja untuk buku Herstein ini ya. Oke, kita lihat apa saja sih sifat-sifatnya ya. Oke, jadi R itu adalah ring gitu ya. Adalah ring untuk setiap A, B ini elemen R, maka berlaku nah, apa saja yang berlaku di sini ya. Yang pertama itu A0 itu sama dengan 0A sama dengan 0 ya. Kemudian yang kedua A min B sama dengan min A. B sama dengan min AB. Lalu yang ketiga min A min B sama dengan AB. Lalu yang keempat hmm, oh hanya empat ya di sini. Yang keempat itu jika jika satu adalah elemen R, maka min satu kali A ini sama dengan min A. Nah, ini sifat-sifat ring ini akan kita coba buktikan ya.
Oke, ada pembuktiannya itu bermacam-macam. Kalau kalian lihat di beberapa referensi gitu ya, ada cara-cara pembuktiannya berbeda-beda, tapi nggak masalah ya. Nanti kalian bisa selain dari pembuktian yang coba saya kerjakan ini, yang coba saya sampaikan gitu, kalian bisa juga mencari dari pembuktian-pembuktian yang lain gitu. Silahkan kalian coba dari pembuktian-pembuktian yang lain yang mana menurut kalian yang lebih mudah gitu ya. Oke. Nah, eh, yang pertama dulu ya. Kita akan lihat berarti untuk yang pertama ini saya punya A kali nol gitu ya. Atau dari sini kita bisa tulis seperti ini. A nol tambah nol gitu ya. Lalu ini A nol. Nah, karena hukum distributif, kita bisa juga menuliskan menjadi A0 ditambah A0. Ya. Lalu kemudian ruas kiri dan ruas kanan saya eh, tambahkan unsur ini. Kemudian di sini juga. Nah, lalu maka ini menjadi 0 ya. Kemudian ini dari asosiatif. Ini inverse ya, dia saling inverse, berarti menjadi 0. Kemudian dari asosiatif kita bisa eh, lakukan seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kemudian yang ini dia sifat inverse juga ya. Sifat inverse berarti 0 tambah A kali 0 ya. Nah, maka ini 0 sama dengan A 0 ya. Jadi eh, untuk nomor satu kita bisa mendapatkan bahwa A0 itu sama dengan 0 ya. Nah, untuk yang 0A-nya 0A sama dengan 0 boleh kalian coba ya dengan cara yang sama seperti itu ya. Nah, pembuktian-pembuktian yang ini sebetulnya tidak terlalu sulit ya. Kita hanya memerlukan apa ya namanya? Manipulasi-manipulasi aljabar sedikit gitu ya. Oke, kita lihat yang nomor 2 ya. Nah, misalnya eh, saya punya seperti ini, A min B ya, ditambah AB. Nah, ini bisa saja saya keluarkan A-nya menjadi seperti ini, A min B tambah B. Oke, lalu min B tambah B itu kan sama dengan 0 ya, berarti ini kita bisa tulis A kali 0, ini sama dengan 0. Berarti bisa kita tulis A min B ditambah AB itu sama dengan 0. Ya. Ini persamaan yang pertama. Oke, kemudian dari inverse ya, dari hukum inverse gitu ya, kita bisa tuliskan bahwa AB ditambah min AB ini sama dengan 0. Persamaan yang kedua. Oke. Nah, dari persamaan 1 dan 2, dari 1 dan 2 ya. Nah, ini kan sama ya, sama-sama 0 berarti yang ini sama dengan yang ini. Nah, berarti kita bisa nyatakan bahwa ini sama dengan ini. Ya, maka kita bisa nyatakan bahwa A min B itu sama dengan min AB. Gitu. Ya, min AB. Nah, seperti ini. Ya. Nah, yang satunya lagi juga silahkan kalian coba. Ya, coba silahkan kalian coba sendiri. Nah, kemudian yang ketiga itu eh Ibu maaf, boleh ya, boleh bertanya? iya. Ini kan nggak bisa di annotate ya. Itu yang di persamaan dua itu kan dalam kurung minus AB. Tapi di hasilnya luas kanan jadi min A dikali B. Penulisannya beda nggak sih jatuhnya? Eh
sebetulnya sama aja sih sebetulnya. Dia boleh aja ditulis AB seperti ini atau kurung A min A kali B gitu. Oh, oke, baik. Oh iya, yang kemarin ya kamu sempat nanya yang tentang apa MN itu ya. Iya, betul, Bu. Ya, saya juga udah berdiskusi. Ternyata memang benar menyatakan bahwa si MN itu tuh harus ada syarat. Ya, betul yang kemarin kamu katakan gitu ya, bahwa Iya. MN itu harusnya ada syarat. Tetapi gitu ya, tetapi dalam kita bicara 2Z gitu kan awalnya 2Z ya. Nah, dalam bicara 2Z berarti seharusnya tanpa tanpa ditulis syarat untuk MN juga, kita seharusnya sudah tahu bahwa kita harus mengambil apa? Mengambil mengambilnya itu dari 2Z ini gitu. Nah, adanya 2Z ini adalah untuk mempermudah pengambilan M dan M gitu. Jadi terkadang memang ada orang yang langsung menuliskan MN saja tanpa ada tulisan anggota apa gitu. Nah, untuk kalau misalkan mau lebih lengkap boleh disertakan MN itu anggota dari apa gitu ya. Ya itu yang minggu lalu ya yang ditanyakan oleh Zidan. Oke, baik Ibu. Terima kasih. Ya. Oh, oke, kita teruskan lagi. Nah, nah, yang nomor 3 ini misalkan saya punya 0 ya, boleh juga ya dari yang nomor 1 kita boleh menulis 0 in B gitu ya. 0 dikali seperti yang dikatakan di apa teorema yang pertama gitu ya. Nah, ini 0 kita bisa ubah ke dalam bentuk A tambah min A itu dikali min B ya. Lalu eh, kita bisa lakukan seperti ini A min B ya ditambah min A min B ya. Ini 0. Oke, kemudian ini 0 berarti yang ini menjadi min AB ya dari teorema yang kedua, dari sifat yang kedua, min AB ditambah min A kali min B. Ya, ini yang pertama misalnya gitu ya. Kemudian saya punya lagi yang kedua dari inverse ya AB tambah min AB ini sama dengan 0 ya. Ini dari yang kedua. Nah, dari 1 dan 2 kita bisa lihat apa? Bentar. Nah, ini sama ya. Nah, ini sama ya mereka ya. Berarti bisa kita lihat, bisa kita nyatakan bahwa dari 1 dan 2 itu min AB, min A kali min B itu sama dengan AB. Gitu. Ya, ini untuk bukti yang nomor 3. Lalu satu lagi yang nomor 4, 1 kali A ya, min 1 kali A. Oke. Nih, misalnya saya punya, itu min 1, saya misalkan ini ya. Nah, kemudian dari sini eh, saya bisa ubah A-nya saya keluarkan gitu ya. Jadi seperti ini, min 1 tambah 1 kali A, itu ini sama dengan 0A. Ya. Berarti 0A itu sama dengan A ya dari yang pertama. Ya, ini min 1A tambah A. Sorry, 0A itu 0. Sorry.
Ini 0A itu 0. Ya. Maka ini persamaan yang pertama. Oke, kita coba lagi persamaan yang kedua. Persamaan yang kedua, min A plus A ini sama dengan 0. Persamaan yang kedua. Nah, berarti dari 1 dan 2 kita dapat apa nih? Kita dapat yang ini ya, sama dengan ya. Maka kita bisa simpulkan bahwa min 1 kali A sama dengan A. Gitu ya. Jadi eh, 4 sifat ini dia sudah terpenuhi ya untuk sifat-sifat dari ringnya itu sendiri. Ya. Oke. Sekarang kita coba lihat yang ada di buku eh, apa namanya Herstein ya. Maaf, aku saya min 1 kali A sama dengan min A, Min, Ibu. oh iya betul 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 saya kurang ya min A. Oke, terima kasih. Saya boleh bertanya lagi nggak, Bu? Ya, boleh. Tadi kan di pernyataan awal dari lema ini ya, Mm, itu kan untuk yang bagian D itu dinyatakan if one is element of R, maksudnya jika satu berada di R, tapi mm. di bagian A ada elemen nol. Nah, apakah nol ini sudah dijamin ada di R atau ring tertentu saja untuk ring tertentu? Nol kan elemen identitas. Tapi Jadi apakah selalu nol elemen identitas di ring? Semua iya, ring? iya karena ring itu eh, ring itu operasinya penjumlahan dan perkalian. Oke, berarti sebagai identitas di penjumlahannya ya? Betul. Oh, baik. Oke, terima kasih Ibu. Oke, ya. eh ini jadi saya juga masih belajar ya sama seperti kalian karena udah lama banget saya nggak pegang ini gitu dan kebetulan memang saya belajarnya dulu konsentrasinya bukan aljabar, saya konsentrasinya statistik. Jadi benar-benar sudah lama banget gitu meninggalkan hal-hal ini. Jadi ini juga saya masih belajar sama kayak kalian. Jadi nanti ketika mungkin saya ada hal-hal yang dari saya yang kalian kurang pahami gitu atau misalnya saya kurang menjelaskannya kurang gitu ya, kalian boleh tanyakan ke saya. Tapi kalau misalnya belum puas jawaban dari saya, hmm, kalian boleh tanyakan ke beberapa dosen yang lebih ahli gitu. Bulu kita boleh, Pak Ibnu boleh gitu ya. Kita di sini sama-sama diskusi aja ya. Kalaupun saya masih belum bisa menjawab, ya saya akan katakan bahwa oke saya masih belum bisa jawab. Nanti kita pending dulu. Nanti kita cari sama-sama begitu ya. Oke, sebentar saya mau share yang Hairstein Yang 422 atau yang lain, Bu? yang Yang ya sapring. 422 ya Oh, betul. 422. 422, 423 dan 424. Nah, di situ coba kalian baca dulu. Di situ sudah ada pembuktiannya. Saya pengen kalian yang coba menerangkan karena sebetulnya sudah ada ya pembuktian di situ, cuman biar kita sama-sama aja memahami. Coba kalian jelaskan yang 422, 423 dan 424 ya. Silahkan coba dibaca dulu ya. Nah, ini ya. Lema 422, kemudian 423,
dan 424. Ya, nanti silahkan coba terangkan satu persatu oleh kalian. Silahkan siapa saja yang mau menerangkan boleh ya. Saya mau coba menerangkan yang 422 Bu. Oke, boleh. Saya stop share atau gimana? Boleh saya yang share screen. Bentar ya, kok share-nya nggak ketemu nih, bentar. Ah, biasanya di ujung Bu. Ya, bentar. Mana ya? Oh Oh, ini nih ada. Ya, ya, oke. oke. Baik, izin share screen ya Bu. Apakah sudah terlihat Ibu? Ya, apakah sudah terlihat Bu? Ya, sudah. Sudah. Oke, sebentar. Oke, jadi dilema 423 salah, harusnya 422. Sebentar, sebentar. Maaf. Nah, maaf ya Bu, ini yang benar. Oke. Jadi Wah, ini yang 422. Nah, dalam lema 422 ini diberikan untuk sembarang ring R, maka berlaku untuk setiap AB di R, maka A ditambah B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah AB ditambah BA. Nah, untuk penjelasannya kita tahu secara aljabar ya. Ini kita bisa hitung, bisa jabarkan bahwa A ditambah B dikuadratkan itu kan secara aljabar harusnya menjadi A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Yang kita tahu dalam aljabar seperti ini. Atau eh, kita bisa uraikan seperti ini. A kuadrat ditambah AB ditambah AB ditambah B kuadrat. Nah, tetapi kita tahu bahwa ring itu tidak semuanya komutatif. Ada ring yang bersifat non-komutatif. Maka AB ini sebenarnya kan dia hasil komutatif dari BA, salah satunya. Nah, maka penguraiannya bisa kita jabarkan menjadi A kuadrat ditambah AB ditambah BA ditambah B kuadrat. Ini penguraiannya dari yang sifat distributif. Kalau distributif, kalau dijabarin lagi seperti ini kurang lebih. A ditambah B kuadrat itu kan berarti A ditambah B dikali A tambah B. Nah, ini jika dijabarkan akan menjadi A dikali A, kemudian ditambah AB, ditambah BA, tambah B kali B. Nah, yang kemudian ini akan mengarah ke sini. Seperti itu, Bu. oke. Ya, betul. Betul ya, seperti itu ya tadi penjelasannya ya, bahwa dikatakan memang eh, ketika ring itu belum tentu komutatif gitu. Jadi tidak bisa kita langsung menyatakan bahwa dia adalah 2AB seperti yang kita tahu pada aljabar-aljabar sebelumnya. Ya, jadi pada kasus ring ini tetap harus dinyatakan dalam bentuk eh,
A kuadrat gitu ya, ditambah AB, ditambah BA, ditambah B kuadrat gitu. Jadi hati-hati di sininya karena apa dia belum tentu komutatif begitu. Belum tentu AB itu sama dengan BA. Oke, bagus. Terima kasih Zidan. Baik, terima kasih Ibu. Saya izin stop share. Oke, lanjut lagi yang 423 dan 424. Nih, silahkan yang mau coba.
Gimana? Ada yang mau coba? Kalau dari penjelasannya sih Hmm. bisa dimengerti. Cuma saya bingung kenapa selanjutnya R is therefore a ring itu dari mana? Kesimpulan R itu ring itu diperoleh dari mana? Oh, Heeh. oh gini, ini maksudnya itu di sini diketahui bahwa eh, si R itu adalah sebuah ring yang memiliki unsur satuan. Ah, Nah, apakah dengan ring unsur satuan itu bisa menyatakan bahwa A tambah B sama dengan B tambah A gitu? oh, jadi dari awal R itu memang sudah ring. Iya, seharusnya kayak kayak gitu sih. Tapi kalimatnya, Kalimatnya itu ya, beda ya. heeh, kalimatnya menyatakan bahwa jika R itu sistem, terus memenuhi eh, aksioma semua aksioma dari ring kecuali Mm-mm. apa itu possible itu eh ya kecuali ya, yang A plus B tambah sama dengan B plus A, maka R itu ring. Nah, jadi kita tuh sebetulnya mau menyatakan bahwa si R ini dari lema ini ya, Ah, yang saya pahami gitu ya, dari lema ini kita mau menyatakan bahwa eh, si A plus B ini akan sama dengan B plus A, di mana kita punya si R ini adalah ring yang memiliki unsur satuan gitu. Jadi kita punya R, nah, bentar, ya. Nah, jadi kita punya R nih, R ini eh, nih, kemudian R ini kan grup gitu ya, grup. Nah, kita baru bisa menyatakan dia grup, kemudian R itu adalah ini terbuka gitu ya, terbuka. Kok terbuka? Tertutup. tutup ya. Tertutup, kemudian tertutup, kemudian asosiatif. Nah, kemudian ada unsur distributif juga ya, distributif. Nah, kita punya si satu ini elemen R itu. Nah, kita akan lihat apakah si satu ini bisa menyatakan bahwa dia menjadi A tambah B, sama dengan B tambah A atau jadi komutatif. Nah, ketika bisa kita katakan sebagai komutatif, maka di sini kan berarti ditambahkan grup komutatif. Nah, karena grup komutatif ini, maka R ini bisa kita nyatakan sebagai ring gitu ya. Nah, dari sini nih, ini kan nih pembuktiannya di sini. Kemudian dia A tambah B dikali satu tambah A tambah B kali satu. Ya, jadi dari sini kita punya A tambah B, kemudian tambah tambah B, kemudian tambah A tambah B gitu ya, sama dengan A tambah A tambah B tambah B. Oke. Nah, lalu kita misalkan tambahkan di sini min A, di depan saya tambahkan unsur min A tambah B tambah A tambah B min B gitu ya. Ini sama dengan sebelah kanannya itu menjadi min A tambah A tambah A tambah B tambah B min B gitu ya. Nah, kalau misalkan kita buat seperti ini, kemudian ini dikurung, kemudian ini juga, lalu ini juga, maka dia menjadi B tambah A sama dengan A tambah B. Gitu. Jadi dengan unsur satuan ini tadi bisa kita nyatakan sebagai B tambah A sama dengan A tambah B.
Itu karena dia komutatif, maka si grup R ini menjadi sebuah grup yang komutatif begitu. Nah, karena dia grup komutatif dan yang lain-lainnya terpenuhi begitu, maka kita bisa nyatakan bahwa R itu adalah sebuah ring gitu. Eh, Oke, berarti em, berarti kan maksud dari lemma ini itu mungkin untuk menunjukkan misalkan ada suatu grup nih, kita mau melihat apakah grup itu ring atau bukan bisa dengan menggunakan lemma ini, di mana lemma itu punya eh, satu satu sebagai elemennya, kemudian ada sifat yang A tambah B sama dengan B plus A. Nah, kalau sudah memenuhi itu berarti sudah terbukti, berarti R itu ring. Dari situ Bu, maksudnya, maksud Ya, lemma iya, ini. iya, iya begitu. Oh, Betul. oke oke. Paham Bu. Terima kasih. Iya. Nah, yang lemma 424 juga ada di sini ya. Nanti kalian bisa bisa apa? Bisa baca gitu ya. Untuk pembuktiannya ini dia tidak terlalu sulit kok ya. Untuk pembuktian ini ya. Oke, kita coba lanjut ke subring ya. Kita lihat ke dalam subring. Sebentar, share dulu deh. Yang lain kalau misalnya ada yang mau bertanya, ada yang mau berdiskusi boleh ya. Jangan hanya Zidan saja, yang lain boleh ya. Oke, kita ke dalam subring sekarang. Nah, misalkan kita punya S adalah himpunan kosong ya. Kemudian S subset dari R gitu ya. R-nya adalah ring, maka S disebut subring dari R jika S adalah ring dengan operasi yang sama di R. Ya, jadi sama seperti subgroup, dia harus memiliki operasi yang sama. Jadi dia harus subset dulu S, misalkan saya punya S, kemudian saya punya R, di mana R-nya ini adalah ring. Nah, eh, si S ini bisa dikatakan sebagai subring jika dia itu himpunan tak kosong, kemudian dia harus subset dari R-nya juga, kemudian memiliki operasi-operasi yang sama itu pada di R. Ya, nah, beberapa contohnya itu misalnya set. Nah, ini adalah bisa kita bilang subring dari bilangan real. Ya, kemudian juga eh, 2Z gitu ya. Ini juga merupakan subring dari Z gitu ya. Nah, kalau misalnya M2 misalnya ya, M2
di R, di bilangan real gitu ya, dia bukan subring dari M3 di bilangan real. Itu karena elemennya berbeda ya, yang satu 2 kali 2, yang satu 3 kali 3. Nah, berarti bisa kita nyatakan M2 ini bukan subset dari M3. Jadi kita tidak bisa menyatakan bahwa dia adalah ring gitu ya. Nah, di dalam ring itu ada seperti subgroup. Itu kan tidak perlu membuktikan semuanya ya, hanya perlu membuktikan beberapa gitu ya. Nah, di sini juga sama. Jadi untuk membuktikan dia subring juga sebetulnya tidak perlu semuanya dibuktikan. R adalah ring dengan S-nya bukan himpunan kosong, S-nya subset dari R, maka S disebut subring dari R hanya jika untuk setiap A, B elemen S ini berlaku yang pertama itu A min B elemen S, kemudian yang kedua AB elemen S ya. Contohnya bagaimana? Oke, kita lihat contohnya ya. Misalnya saya punya M2 di R ya, dia adalah ring. Ringnya terhadap operasi penjumlahan dan perkalian ya, penjumlahan dan perkalian. Nah, lalu saya punya T2. T2 ini apakah dia ring subring? Itu apakah subring dari M2R? Nah, di mana definisi T2-nya itu adalah seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kita kan harus menunjukkan dulu bahwa dia bukan himpunan kosong, dia subset dari R ya. Oke, berarti untuk menunjukkan itu ya kita ambil aja ya. Ambil misalnya A-nya berapa gitu, A-nya. Misal A-nya 0 gitu ya. A-nya sama dengan 0, B-nya sama dengan 0 gitu ya. Ini elemen real ya. Berarti kita punya di sini bahwa T2-nya 0, 0, 0. Ini elemen dari T2. Ya, jadi jelas dia tidak kosong. Jadi T2-nya tidak kosong. Ya, kemudian jelas ya dia subset ya. Subset dari M. Subset dari M. Nah, ya. Nah, sekarang kita akan menunjukkan yang 1 dan yang 2 ya. Oke, misalkan ambil sebarang ya, X, Y elemen T2. Misalkan saya ambil X-nya itu adalah 0, A1, kemudian ini B1, 0, kemudian Y-nya itu adalah 0, A2, B2, 0. Seperti ini. Ya, berarti X min Y itu bisa kita tulis menjadi 0, A1 min A2, kemudian ini B1 min B2, ini 0. Ya. Nah, bisa kita nyatakan ini sebagai C1 gitu ya, ini sebagai D1. Bisa kita tulis seperti ini, 0, C1, D1, 0. Ini jelas dia elemen dari T2 dalam bilangan real. Ya, yang pertama kita terbukti. Ya, balik lagi ke T2.
Nah, yang satu lagi sekarang kita mau lihat perkaliannya, ya. Perkaliannya itu masih sama dengan X-nya yang ini dan Y-nya ini, berarti kita tinggal kalikan matriksnya. 0, A1, B1, 0, 0, A2, B2, 0. Oke. Nah, ini jika dikalikan, berapa nih kalinya? Yang kiri Ah, nol, kiri atas nol. kiri atas? Kiri atas nol. Enggak dong. Ah, bukannya iya, Bu? Kan Oh, enggak, Ding. Ah, maaf, enggak. maaf. Berapa? A, Berapa? A1B2. Ya, satu B2. Nah, gitu. Tuh. Yang ini kanan atas 0 ya. Ya, nol. Ini 0, kemudian ini B2, B1, A2. Gitu ya. Nah, ini kita bisa nyatakan sebagai C1 gitu, ini bisa nyatakan sebagai D1 ya, berarti bentuknya menjadi C1 0 0 D1 ya. Beda ya, berarti dia bukan merupakan T2. Nah, berarti dari yang contoh ini maka eh, bukan subring ya, dia bukan subring M2R. Nah, sekarang coba kalian bisa nggak menemukan T2-nya itu seperti apa agar dia menjadi agar dia menjadi subring dari M2. Matriksnya gimana? Coba, dicoba dulu. Dicoba ambil satu contoh aja ya. Cari matrik T2 agar dia bisa subring dengan M2. Matriksnya berapa? Oh iya, Bu. Kayaknya tadi ada sedikit koreksi. Oke, yang mana coba lihat. Eh, lebih ke notasi sih, Bu. Oh, Soalnya kan kalau matriks itu X dikurangi ini harusnya kapital ya. Ini menunjukkan matriks kan ya maksudnya? iya, iya, Oke. iya. Lebih ke itu sih, takut ada miskonsepsi aja. Ini ya. Heeh. X-nya harus kapital. Terus tadi kayaknya tadi saya agak kelewat kenapa menunjukkannya itu harus X mini ya, bukan X plus ya. Itu dia di situ di teorema teorema dari si subringnya itu. Teorema yang mana ya, Bu? Di buku ini nggak ada yang nggak disebutkan ya. Di Saya buku. ambil dari ini lain soalnya. Saya ambil dari buku lain. Bentar. Oh, oke. Soalnya nggak ada di buku. Ya, di buku Hersten nggak ada. Jadi sebetulnya ini untuk mempermudah aja sih. Jadi saya baca dari beberapa buku itu menyatakan bahwa hal seperti itu. Bentar ya. Ini ada nih. Nih saya share screen bukunya.
Nah, ini di sini. Nanti ini boleh kalian kalau mau mau apa? Mau saya share boleh. Ini agak agak enak dibacanya untuk teori-teori ring di sini. Dia ada satu teorema yang ini, yang pembuktiannya ada nanti kalian bisa baca di sini ya untuk pembuktiannya. Ya. Oh, baik Ibu. Saya juga nemu, tapi bukan di buku Herstein sih. Di buku apa ini ya? Penulisnya Galian, Galian. Contemporary Abstract Algebra. Saya punya nggak ya buku Galian? Kayak pernah dengar soalnya. Kayaknya saya nggak punya deh. Ada Oh, Gilbert, saya adanya Linda Gilbert, bukan bukan Galian. oh Gilbert. Mm-mm. Oh, ya beda. Ya, ya. Jadi kadang saya sendiri merasa kalau di buku Hers, Ibu, oh, kemit. ya, saya juga merasa di buku Hersten itu agak sulit gitu ya memahaminya, kurang kurang enak gitu untuk memahaminya gitu. Jadi saya kadang-kadang ambil dari buku-buku lain gitu. Saya menyatukan menyatukan dari beberapa buku gitu agar penyampaiannya bisa lebih enak gitu ke kalian gitu. Nah, jadi tadi lanjutkan yang tadi ya, eh, kalian coba menemukan si apa T2-nya tadi. T2-nya itu matriksnya berisi apa agar dia bisa jadi subring gitu. Nah, ini ya, dicoba dulu ya oleh kalian ya. Coba dibuat satu matriks aja. Gimana?
Oke, sebentar. Saya coba satu contoh lagi ya. Ini tadi ya, masih yang menjadi ini kalian. Satu lagi saya berikan contoh untuk yang subring. Misalnya saya punya Z6, ini adalah sebuah ring, gitu ya. Dia adalah ring. Kemudian saya punya S gitu, S-nya itu berisi 0, 2, 4. Ya, apakah S ini subring gitu ya. Subring dari Z6. Nah, eh jelas ya, dia tidak kosong ya, karena ada isinya ini. Bisa bisa 0 saja atau 024 gitu atau 24 ya. Jadi jelas dia tidak kosong, kemudian jelas dia himpunan bagian atau subset dari Z6 ya. Kan kalau Z6 itu kita tahu isinya Z6 apa aja? Isinya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, isinya ini. Berarti S ini jelas dia subset dari Z6. Nah, maka kita bisa menyatakan tinggal pengurangan dan perkaliannya ya. Nah, dalam hal ini kalian bisa gunakan yang tabel itu untuk mempermudah ya, untuk mempermudah apakah unsur pengurangan dan perkaliannya itu tetap berada di Z6 atau tidak. Tuh. 0, 2, 4 gitu ya. Nah, 0 min 0, 0. 0 min 2, min 2. Min 2 di Z6 itu adalah 4 ya. Nah, kemudian 0 min 4, 0 min 4 berarti min 4. Min 4 di Z6 itu adalah 2 ya. 2 min 0, 2, kemudian 2 min 2, 0, 2 min 4 adalah min 2, min 2 di Z6 adalah 4. Oke, 4 min 0, 4 min 0 adalah 4 ya, kemudian 4 min 2, 2, 4 min 4, 0. Ya, jadi ini dia terpenuhi ya untuk yang pengurangannya. Tuh, semua unsurnya ada dalam Z6 gitu ya. Lalu yang perkaliannya sekarang. Nah, yang perkaliannya juga boleh pakai itu. 0, 2, 4. Ya, ini 0, 2, 4. Ya. Nah, ini kali 0, 0, 0. Ini juga 0, 0. Kemudian 2 kali 2, 4. 2 kali 4, 8. 8 di Z6 itu 2. Lalu 4 kali 2, 8. 8 di Z6, 2. Lalu 4 kali 4, 16. 16 di Z6 itu 4. Ya. Nah, semua ini terpenuhi. Ya, berarti kita bisa katakan adalah S subring dari Z6. Gitu. Ya. Nah, sekarang buat latihan soal kalian. Tadi yang ini ya. Kemudian saya tambahkan lagi. Yang T2 saya sudah nemu, Bu. Oh, udah nemu, boleh? Berapa? Matrixnya sama, cuma bedanya yang kanan atas itu dijadiin B. Jadi 0, sorry. Gimana sih? Saya perlu share screen. Oke, sebentar, sebentar. Saya stop share dulu ya. Iya, Bu. Oke, silakan, Sidan. Baik, Ibu. Oke. Salah. Maaf. Yang ini. Sudah terlihat, Ibu? Iya. Nah, matriksnya saya peroleh T2 di mana A, B, 0, C. Di mana A, Mm-mm. B, C-nya itu ada di R. Nah, kalau untuk menunjukkan tak kosong sih sudah jelas bahwa ini tidak Iya. kosong. Karena bisa diisi kan. Kemudian T2 juga merupakan subset dari M2R.
karena sama-sama matriks 2 kali 2. Nah, Mhm. kemudian kita misalkan XY itu berada di T2, di mana X-nya itu kita misalkan sebagai A1, B1, 0, C1, Y-nya itu A2, B2, 0, C2. Nah, X dikurang Y, kita dapat peroleh tinggal dikurang saja elemennya. Nah, ini masih elemen dari T2. Kemudian XY-nya ketika kita kalikan, yang ini diperoleh, kiri atas diperoleh A1, A2, yang bawahnya 0, terus yang kolom kanannya itu A1 B2 tambah B1 C2, bawahnya itu C1 C2. Ini juga masih elemen dari T2 karena hanya kiri bawah saja yang nol. Sisanya ada elemennya. Oke, betul ya. Nah, selain ini yang dicoba oleh Zidan seperti ini, jadi dia T2-nya sabring ya. Ya. Oke, ada beberapa matriks lagi yang mungkin dari kalian beda matriksnya seperti ini, itu boleh saja gitu. Ya, jadi ada beberapa contoh dari T2 yang bisa menjadi sabring dari M2R. Oke, terima kasih Zidan. Baik. Jadi dari saya tambahan coba 2 soal dulu deh. Soal yang ketika misalkan saya punya Z ditambah ini adalah dia ring, kemudian 4Z ini adalah subset dari Z. Tuh, apakah apakah Z ini merupakan subring dari Z. Nah, kemudian satu lagi sebutkan semua subring Nah, ini 2 ya. Silahkan dicoba dulu 2 soal ini. Kalau yang sudah boleh dipresentasikan. Mungkin waktunya berapa menit ya, Bu? Saya beri waktu 15 menit, cukup kali ya? Cukup. Oke, silahkan. Eh, tapi maaf kalau salah ini. Iya, nggak apa-apa. Eh, eh, apakah sudah terlihat ini? Bentar. Ya, oke, sudah. Jadi soalnya eh, Z itu ring dan 4Z itu subset dari Z. Apakah 4Z merupakan subring dari Z? Jadi kalau dilihat 4Z itu bukan himpunan kosong dan subset dari Z. Dari soalnya juga udah diketahui kalau 4Z itu subset dari Z-nya. Terus 4Z itu isi himpunannya itu min 8, min 4, 0, 4, 8, 12, dan seterusnya. Lalu di sini kita akan buktikan syarat dari subringnya yaitu A min B anggota dari subringnya dan A kali B anggota dari subringnya juga. Jadi di sini ambil sebarang A, B anggota 4Z di mana A itu sama dengan 4M dan B itu sama dengan 4N dengan M, N-nya itu anggota Z. Jadi di ke operasinya di A min B sama dengan 4M dikurangi 4N sama dengan 4-nya dikeluarin jadi 4 dikali M dikurangi N
sama dengan 4K anggota 4Z dengan K itu sama dengan M dikurangi N anggota Z. Lalu yang A kali B sama dengan 4M dikali 4N sama dengan 16M kali 16MN sama dengan 4 dikali 4MN. Ini sama dengan 4S anggota 4Z dengan S-nya itu sama dengan 4MN anggota Z-nya. Jadi karena yang kedua syarat itu sudah terpenuhi sehingga terbukti kalau 4Z merupakan sampling dari Z. Apakah sudah benar, Ibu? Ya, sudah benar. Sudah benar, bagus sekali detail ya penjelasannya. Sudah benar seperti ini. Teman-teman yang lain bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Aman, Bu. Aman ya. Oke, berarti tinggal satu lagi nih. Siapa yang mau coba satu lagi? Oke, terima kasih Nesya ya. Ya, Ibu. Tadi diminta dia yang satu lagi itu menyatakan eh, sebutkan semua subringnya gitu ya. Ada yang bisa nomor 4? Ada yang mau coba? Oke, atau mungkin saya kasihin ya sedikit ya, biar nanti kalian coba teruskan. Nah, misalkan eh, Z3 itu kan isinya adalah 0, 1, 2 ya. Nah, misalkan saya punya S1. S1-nya ini 0 ya dengan operasi penjumlahan pada modulo 3 dan perkalian pada modulo 3 gitu. Kemudian saya punya lagi misalnya S2-nya 01, kemudian saya punya lagi S3-nya 02 itu. Saya punya lagi S4-nya 1, kemudian saya punya lagi S5-nya 0, 1, 2. Nah, dari ini dicoba sama kalian dari S1, S2, S3, S4, dan S5, mana yang subring dan mana yang bukan. Gitu. Oke, itu clue-nya dari saya. Silakan kalian coba kerjakan.
Mungkin bisa coba dibahas aja, Bu. Atau yang lain ada yang lagi ngerjain nggak? Kayaknya nggak ada. Mungkin langsung dibahas aja kali ya, Bu. Oke, coba saya bahas ya. Ini saya berikan contoh, eh, saya ambil beberapa sampel, nanti bisa kalian lanjutkan gitu ya. Misalnya nih yang pertama, sebentar, sebentar. Oke, sebentar. Yang S1 dulu ya. Misalnya S1 jelas ya dia tidak kosong ya, karena ada nol, dia himpunan dari S1. Kemudian coba yang S1 ya. Dia tidak kosong. Ini ya. Ya, subring dari Z3. Nah, eh, dia elemen nol, ini ada elemen di S1. Berarti jelas S1-nya ini tidak kosong. Gitu ya. Lalu dia juga subset ya dari Z3. Ini S1 ini adalah subset dari Z3. Nah, kemudian yang diminta adalah pengurangannya. Ya, berarti kita ambil karena isinya hanya nol saja di dalam S1 ini, berarti kita langsung ngambil nol dan nol aja gitu. Ya, jadi ini hasilnya nol, dia elemen dari S1, kemudian untuk perkaliannya juga nol kali nol gitu ya. Ini juga nol elemen dari S1. Ya, jadi dikatakan S1 merupakan subring dari Z3. Oke, sekarang coba yang S2 ya. S2. Nah, S2 ini kan isinya 01. Ya, jelas bukan himpunan kosong. Ya, lalu kemudian dia juga S2 itu subset dari Z3. Ya. Lalu setelah itu kita lihat di sini. Nah, ya yang pertama terhadap operasi pengurangan gitu ya, berarti 0 ditambah min 0 ya. Dia hasilnya adalah 0, elemen S2. Masih oke yang ini. Lalu satu lagi 0 tambah min 1. Tuh ya. Ini hasilnya adalah 0 min 1 di dalam S2, sorry, min 1 di dalam Z3, kan ini kita bicaranya dalam Z3 ya, min 1 dalam Z3 itu 2 ya, berarti bisa kita tulis 0 ditambah 2, 0 ditambah 2, ini hasilnya adalah 2. 2 ini bukan elemen dari apa S2. Ya, berarti bisa dikatakan bahwa S2 bukan subring dari Z3. Oke, satu lagi. Misalnya yang S4 deh. Yang S4 nih, S4 itu isinya kan 1, 2. Ya, jadi S4 jelas bukan himpunan kosong. Kemudian S4 dia subset dari Z3. Ya, kemudian untuk yang operasi pengurangannya berarti 1
1 ditambah min 1. Dia hasilnya berapa? Min 1 di Z3 itu adalah 2 ya, berarti 1 ditambah 2, hasilnya 3. 3 itu di dalam Z3 itu hasilnya 0 ya, sama aja dengan 0 gitu ya. Berarti ini kasus ini 0 tidak ada di S4. Berarti kita tidak perlu lagi sebetulnya lanjut ya. Jadi sudah dia S4 bukan subring dari Z3 gitu. Dan yang lainnya juga sama, kalian buktikan ya. Nah, nanti akan ketemu mana saja yang merupakan subring dari Z3 gitu. Jadi dalam kasus seperti ini untuk menentukan semua subringnya kalian bisa melihat dari subset-subsetnya gitu. Ini kan adalah subsetnya ya. Nih, semua yang saya berikan S1, S2, S3, S4, S5 itu adalah subsetnya, subset dari S3 gitu. Nah, dalam hal ini kalau kalian cermati lagi ketika nanti ketemu dengan eh, sabring-sabring itu ya. Nah, akan S0 nih, S0 ini S1 yang berisi 0, kemudian S5 yang berisi semua himpunannya gitu ya. Dia akan menjadi sabring itu. Jadi misalnya ada Z4 nih. Z4 kan isinya 0, 1, 2, 3 ya. Nah, misalkan saya punya S1-nya adalah 0 dan saya punya S2-nya adalah 0, 1, 2, 3. Nah, ini dia akan pasti sabring. Sabring dari Z4. Boleh kalian coba. Itu. Yang lainnya nanti kalian tentukan lagi yang mana yang merupakan sabring dari Z4. Ya, jadi dalam kasus ini kalian bisa menentukan mana yang sabring dan yang mana yang bukan sabring itu. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Oke, baik. Kalau tidak ada materinya sampai sini saja dulu. Nanti minggu depan kita akan lanjutkan ke dalam homomorfisme ring. Kemudian ada ideal juga. Ada ideal, ada kernel juga. Nanti kita lihat lagi ya. Rencananya sih saya pengennya materinya nggak terlalu banyak gitu, tapi ada beberapa latihan-latihan soal yang bisa kalian kerjakan gitu. Jadi biar kaliannya juga nggak terlalu pusing gitu. Karena setelah saya pelajari yang di Hersten ini ada beberapa teorema-teorema yang memang agak susah gitu ya. Jadi pelan-pelan aja kita step by step gitu mengerjakannya ya. Nah, ini ada latihan soal ya, bisa kalian coba kerjakan sebentar di buku Herstein halaman 139 ya. Yang third edition ya. Nomor 2, kemudian nomor 3, 4, dan 6. Ya, ada 4 soal. Ya, sebetulnya dikerjakan masing-masing sebetulnya bisa sih, cuman per kelompok saja ya agar kalian bisa berdiskusi gitu. Jadi kemarin kan sudah dibentuk kelompok ya oleh Zidan. Silahkan kalian manfaatkan kelompok itu untuk berdiskusi ini. Gitu. Jadi kalau misalnya ada per kelompok itu biasanya kan nanti kalau misalnya ada yang belum paham bisa kalian yang sudah paham bisa menerangkan kepada yang belum paham gitu. Jadi saling berdiskusi gitu ya. Nanti ini dikumpulkan minggu depan dalam Drive saja ya, dalam Google Drive saja. Ya Bu, saya izin bertanya Bu. Ya, Berarti kelompoknya pakai yang kemarin Ibu sudah kirim ke saya? ya itu aja pakai itu masih ada kan Zid? Ada. Ya udah pakai itu aja. Oke Bu. Oke, ada lagi yang mau bertanya?
Oke, baik kalau tidak ada hari ini saya cukupkan sampai sini. Kita ketemu lagi di minggu Permisi Bu, depan. Oh iya, maaf mau bertanya untuk kelompok saya belum menemukan ada di mananya ya. Nanti dikirim bintang. Belum dikirim. Oke. Hmm, oke. Ya, Nanti dikirim sama Zidan ya. ya. baik Ibu, makasih. Oke, cukup berarti ya hari ini ya. Kita ketemu lagi di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih baik Ibu. Ya. Terima kasih banyak Ibu.